Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bahas tentang asesmen ya, persiapan asesmen. Nah, ini peta kedatangan mahasiswa Jepang ke Indonesia di tahun 1941 dan 42. Nah, untuk awal dan tujuan bangsa Jepang sendiri, ini kita bisa lihat ya, Jepang bertujuan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk kebutuhan perang Pasifik. Dan dia mengklaim sebagai saudara tua, kemudian yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kemudian Jepang juga mengklaim menciptakan kemakmuran. Pokoknya pada awal kedatangan tuh Jepang tuh sangat-sangat pro rakyat lah gitu dengan mengalahkan Belanda. Jadi motifnya itu adalah memenuhi kebutuhan militer Jepang untuk melawan sekutu. Nah, selain itu Indonesia secara peta, secara geografis ya, dia strategis. Kenapa? Karena merupakan jalur masuk yang strategis ke wilayah Asia Tenggara. Nah, dan Jepang sendiri pun disambut ya karena melarang penggunaan bahasa Belanda, sering memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pidato-pidato nasionalis. Intinya Jepang itu punya propaganda yang menarik hati rakyat gitu ya. Nah, kemudian juga Jepang banyak membubarkan organisasi politik yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Jadi benar-benar dibentuk dari ulang. Nah, ini dia ketika Belanda menyerah tanpa syarat ya di Kalijati, kemudian Jepang mendirikan pemerintahan di beberapa wilayah ya, seperti itu dengan pusatnya di di Jakarta, di Bukit Tinggi dan di wilayah Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Maluku dan Makassar. Ya, namanya Gunseikan. Itu. Ini dia. Nah, aspek kebijakan Jepang selama masa pendudukan diantaranya adalah dia mencetuskan kebijakan Romusa, terus juga Kinrohoshi ya dan juga Seikere yang memberi rasa hormat kepada pada matahari terbit dengan cara membungkuk gitu, penghormatan kepada kaisar gitu. Nah, di ini kebudayaannya ya, seperti itu. Nah, untuk pendidikan sendiri pun semua pendidikan kurikulum itu dibahas untuk pendidikan Jepang. Jadi jumlah sekolah menurun drastis dan kurikulum itu untuk kepentingan perang semua. Nah, untuk ekonomi sendiri pun Jepang menyita dan menguasai semua sumber-sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia, bahan-bahan mentah diambil-ambilin semuanya. Dan Jepang juga melakukan pengawasan ketat gitu. Nah, untuk politiknya sendiri Jepang mengajak kerjasama orang-orang nasionalis dan juga membubarkan banyak partai-partai atau organisasi yang didirikan pada masa eh, kolonial Belanda gitu kan. Nah, aspek militer ya Jepang juga membentuk beberapa organisasi militer dan semi militer untuk menghadapi perang Asia Timur Raya seperti PETA dan Heiho untuk organisasi militernya. Serta yang semi militer kayak Fujin, Keibo dan Seinen dan gitu. Nah, kemudian Jepang juga mendirikan gerakan 3A ya untuk menarik dukungan dari masyarakat gitu. Ya, gerakan 3 tapi kurang sukses ya dan diganti menjadi organisasi lain yaitu Putra. Nah, Putra ya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Mas Mansur ya. Nah, di sini Putra saat sendiri pun ternyata ketika berjalan pun dianggap kurang efektif bagi Jepang karena lebih banyak menguntungkan bagi Indonesia sendiri gitu, membangkitkan semangat nasionalisme kita dan menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Nah, ini Jawa karena kemudian Putra dibubarkan diganti oleh Jawa Hokokai. Tujuannya apa sih? Menggalang dukungan rakyat supaya rela berkorban demi perang. Poinnya itu, ya. Ada untuk dokter, guru, organisasi wanita dan pusat kebudayaan seperti itu. Jadi nama Jawa Hokokai. Nah, uniknya nanti di masa Jepang tuh ada organisasi yang tidak dibubarkan yaitu MIAI, ya. Yang dibentuk yang MIAI dia nggak dibubarkan meskipun nanti pada akhirnya dibubarkan juga gitu kan. Jadi ketika pembubaran MIAI itu nggak kena baru ketika tujuannya itu untuk merangkul gitu, merangkul masyarakat yang beragama Islam khususnya yang menarik simpati lah pokoknya. Nah, dalam perjalanannya ketika MIAI itu kurang efektif, akhirnya diganti oleh Masyumi jadinya seperti itu. Nah, untuk organisasi militernya ini dia nih dibentuk untuk membantu para Jepang menghadapi pasukan sekutu dalam perang Pasifik. Jadi mereka tuh dipersiapkan untuk perang gitu tujuan dasarnya itu pokoknya. Ya, dan juga mendapatkan tentara utama dan tentara cadangan dalam menghadapi sekutu lagi-lagi gitu. Ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, ini ada Heiho, ada Peta dan Gyugun. Seperti itu ya. Nah, untuk semi militer ada banyak ya, ada sifat sukarela dilatih keterampilan dasar, ya pertahanan sipil demi mendukung logistik, ada Senen dan Keibo dan Fujin, Kai Suishin, Tai Jibaku, Tai Gakukotai dan Laskar Hizbullah. Nah, ini tujuannya sama. Mereka itu untuk yang semi militer dalam mendapatkan tentara cadangan. Sedangkan yang tadi untuk mendapatkan tentara reguler. Nah, kemudian di zaman Jepang ada kebijakan namanya Romusha juga ya. Romusha ini menghancurkan struktur sosial karena banyak orang-orang usia produktif itu dipaksa untuk bekerja jauh dari kampung halaman mereka, ya. Sehingga nanti di sawah di desa itu lahannya tuh terbengkalai gitu. Jadi nggak ada yang keurus karena orang-orang dipaksa untuk bekerja di Romusha. Gitu.
Nah, terus di masa Jepang itu ada tanaman wajib, yaitu apa? Ini adalah tanaman jarak ya. Jarak, padi, karet, hina, dan kapas itu penting banget pada waktu itu sebagai bahan baku mereka. Nah, kalau jarak sendiri dia sebagai apa? Bahan baku pembuatan pelumas alat-alat perang, jadi buat minyak seperti itu. Nah, kebijakan Jepang yang sewenang-wenang itu akan menimbulkan perlawanan. Di antara ada di Biak, Indramayu, di Aceh, di Kalimantan ya. Di Aceh sendiri ada apa? eh, Tengku Hamid ya, di Kalimantan ada apa Pangsumah gitu. Terus di wilayah-wilayah juga ada di Aceh oleh Tengku Abdul Jalil ya. Karena masyarakat masalah penderitaan rakyat juga di Singaparna nih oleh Kiai Haji Zainal Mustafa bersama murid-muridnya ya pondok pesantren. Mereka itu menolak upacara Seikere membungkuk ke arah matahari terbit sebagai rangka penolakan Kaisar Jepang karena melawan akidah bagi mereka. Nah, kemudian ada lagi perlawanan peta di Blitar yaitu dipimpin oleh Supriyadi gitu ya, kapten gitu kayak pimpinan pasukan komandan batalion lah di sana di peta di Blitar gitu sama mereka lebih ke arah penderitaan rakyat gitu, cuman bedanya kalau yang Singapana lebih ke arah ada unsur uh, akidahnya juga gitu. Nah, jadi perlawanan-perlawanan tadi itu menciptakan ketidakpuasan terhadap Jepang sehingga mereka memberontak dan meskipun berhasil dihancurkan oleh Jepang tetap itu salah satu bagian dari kita untuk membela diri gitu. Nah, ini persiapan-persiapannya ada BPUPK ya, seperti itu. Nah, di BPUPK ini adalah untuk tujuan mempelajari hal-hal persiapan pembentukan negara Indonesia Merdeka dengan Ketua Dr. Rajiman Vedodiningrat. Nah, nanti ada di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu ada pidato tentang gagasan negara, dasar negara dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Gitu. Nah, kemudian nanti sidang keduanya ada rumusan tentang Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia ya, panitia untuk rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, terus selanjutnya nih dia nih timeline-nya ya 1 Juni kelahiran Pancasila, 20 Juni pembentukan Panitia 9 ya dengan 9 orang anggotanya. Nah, nanti situasi bakal berkembang ke PPKI nanti 7 Agustus gitu ya. Ini secara pekerjaannya 18 Agustus PPKI merumuskan dasar-dasar negara ya gitu. Nah, lanjut. Nah, ketika Jepang, kedua kota Jepang dikalahkan, dihancurkan oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus, Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga Jepang yang terjepit pun menjanjikan kemerdekaan. Nah, berita kekalahan Jepang ini didengar, nah ini dia nih, ya, didengar sebelum menyerah ya, didengar oleh para pemuda nanti. Setelah tanggal 9, nah muncul para pemuda itu pengen sesegera mungkin merdeka, gitu tanggal 16 maunya golongan muda, yang tua tanggal 18 seperti itu. Akhirnya ada jalan tengahnya, Mas Subarjo tadi berhasil meyakinkan supaya tetap tanggal 17 deh seperti itu jalan tengahnya. Nah, kenapa ada Rengas Dengklok? Karena golongan muda pengen menjauhkan Soekarno dan Hatta dari intervensi Jepang. Mereka takut Soekarno dan Hatta itu berubah pikiran gitu. Nah, dengan kita merdeka tadi ya, perumusan juga kita di Sana Maeda penyusunannya gitu. Nah, dengan kemerdekaan tadi kita tuh jadi bangsa yang berdaulat yang bisa mengatur diri sendiri. Nah, ini adalah beberapa perubahan dari teks proklamasi ya gitu, yang awalnya di draft sampai diketik seperti itu dengan peran masing-masing. Misalnya Ahmad Subarjo berperan dalam merumuskan paragraf pertama dalam teks ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya gitu. Untuk yang Ahmad Subarjo. Nah, untuk selanjutnya apa? Ada tokoh-tokoh lain ya seperti nah sebelum diketik oleh siapa ada Sayuti Melik pengetiknya ya. Nanti ada pasukan pengibar bendera seperti di foto ini gitu. Nah, kemudian setelah kita proklamasi tanggal 17 Agustus, kita mulai rapat sidang PPKI tadi ya tanggal 18 Agustus ya, tiga keputusan menetapkan mengesahkan undang-undang, mengangkat presiden dan wakil, membentuk KNIP. Nah, tanggal 19 itu menetapkan 12 kementerian, 8 provinsi dan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi bisa dibedakan ya hasil sidang tanggal 18 dan 19. Serta tanggal 22 pembentukan KNIP dan PNI serta BKR. Gitu. Nah, ini dia. Ya, ada beberapa perundingan ya ketika kita sedang merdeka pun kita ada bentrok dengan sekutu ya, di antara di Semarang gitu kan, peristiwa-peristiwa heroik lah. Di antara di sini ada apa? Beberapa wilayah ini ada perundingan juga. Kita ada fisik dan diplomasi yaitu Linggajati. Nah, Linggajati sendiri ini intinya kita menjadi rugi hasilnya karena wilayah itu makin sempit. Tapi kenapa kita tetap ambil risikonya? Karena kita pengen dapat pengakuan secara de facto. Ketika perjanjian itu kan kedua negara sepakat gitu, bentuknya negara ya gitu, bukan negara dengan organisasi pemberontak
gitu. Nah, kemudian ada perundingan Renville. Nah, Renville juga sama gitu kan. Apa sama kita pengen gitu dapat status pengakuan kemerdekaan ya, meskipun banyak yang merugikan diri kita gitu. Nah, kemudian ada Renville Romroyan ya, seperti itu ya, ketika setelah itu kita pasca agresi militer kedua gitu. Jadi ketika agresi militer kedua itu kita dikuasain ibu kota kita yang Yogyakarta. Jadi gara-gara Renville pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, dikuasain sama Belanda di agresi militer kedua. Nah, Romroyan ini adalah perundingan untuk membantu menegakkan posisi kita gitu. Posisi diplomat. Nah, nih ketika Yogyakarta dikuasai adalah PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Tujuannya apa sih? Memastikan eksistensi pemerintah kita tetap ada gitu. Nah, ini kemudian terakhir kita di KMB ya. Akhirnya kita dapat pengakuan dari Belanda melalui sidang konferensi meja bundar. Seperti itu. Nah, cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.